Sore hari itu hujan mulai reda, nampak kedua insan yang sedang dimabuk cinta masih menikmati ciu asterismen panas mereka. Sebuah ciu asterismen yang begitu menggebu-gebu di dalam dada, entah sejak dari kapan Fiona mengalungkan kedua tangannya ke leher Daniel. Bahkan Daniel pun memeluk pinggang Fiona, membuat kedua tubuh mereka begitu rapat. Ciu asterismen sore hari itu begitu terasa panas, membuat mereka menginginkan melakukan lebih dari sekedar ini, sesuatu yang pernah mereka lakukan malam itu. Namun bayangan Satria muncul di benaknya, ada rasa bersalah di hati Fiona jika dia terus mengikuti nalurinya, bukan karena merasa bersalah pada Satria yang telah tega membohonginya atau mungkin bisa saja dia selingkuh di belakangnya. Tapi dia merasa bersalah jika harus menodai sucinya pernikahan mereka, dia tidak ingin membawa Daniel masuk ke dalam masalahnya yang rumit. Fiona melepaskan, dia terengah-engah menatap Daniel yang terlihat kebingungan karena tiba-tiba Fiona melepaskan ciu asterismen mereka. Daniel, Aku minta maaf, aku harus pulang sebelum suami aku pulang ke rumah. Fiona mengatakannya dengan nada gugup. Daniel merasa kecewa karena Fiona malah memikirkan Satria, padahal itu hal yang wajar karena Satria adalah suaminya. Dia menahan lengan Fiona, biar aku antar. Gak usah, aku gak mau suami aku salah paham. Fiona melepaskan tangan Daniel yang menahannya. Daniel hanya menghela nafas, membiarkan Fiona pergi, dia menatap punggung Fiona yang pergi meninggalkan dirinya. Rasanya dirinya seperti sedang dipermainkan oleh wanita bersuami itu. Di sepanjang perjalanan pulang, di dalam bus, Fiona terus memegang bibirnya, ciuman panas bersama Daniel masih terbayang di benaknya. Jika dia mengikuti keinginannya, dia ingin melepaskan semua rasa yang dia pendam pada pria itu. Tapi Fiona terlalu takut untuk melangkah lebih jauh lagi, dia ingin membangun lagi benteng pertahanan yang sudah dia robohkan sendiri dengan berciuman mesra dengan Daniel. Malam harinya, Fiona merasa badannya semakin panas, mungkin karena dia kehujanan di taman bunga itu. Tapi dia memaksakan memasak untuk Satria, sekecewanya dia, tetap saja dia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Ponsel Fiona bergetar beberapa kali, dia mengecek ponselnya, ternyata ada beberapa pesan dari Daniel. Apa kamu baik-baik saja? Tadi sore badan kamu masih panas. Jangan lupa minum obat, Fiona. Malam ini aku tidak akan bisa tidur karena terus memikirkan kamu. Fiona ingin membalas pesan itu mengatakan bahwa dia tidak baik-baik saja, dia masih sakit, dia belum ingin minum obat. Dia juga tidak akan bisa tidur memikirkan dirinya. Dan dia ingin Daniel menemani dirinya. Seharusnya saat sakit seperti ini ada yang mengurusnya atau memanjakannya. Tapi tidak ada. Maafkan aku, seharusnya tadi sore kita tidak bertemu. Aku takut membuat kamu terluka pada akhirnya. Sekitar jam 11 malam, Satria pulang ke rumah, tumben sekali Fiona tidak menyambut kepulangannya, ada rasa kesal di hatinya apa karena Fiona masih marah padanya. Kita lihat saja siapa yang tidak tahan duluan diam-diaman seperti ini. Pasti kamu duluan yang mengajak kita berdamai. Satria masuk ke dalam rumah, dia melihat ada banyak makanan di atas meja makan, sebenarnya dia sudah makan di kafe, tapi masakan Fiona sangat menggugah selera, dia hanya bisa menelan air liurnya, untuk menahan godaan itu. Paling nanti pagi Fiona akan bertanya mengapa tidak makan masakan aku mas. Satria membuka kamar sebelah kiri, dia melihat Fiona yang sudah tidur terlelap. Baru kali ini Fiona tidur sebelum dia pulang. Sepertinya Fiona ingin bersikap jual mahal padaku. Satria tersenyum miring, dia memilih mengikuti permainan Fiona saja, karena pada akhirnya dia pemenangnya. Perempuan itu begitu sangat mencintai dan mempercayainya, paling juga besok dia akan kembali seperti semula. Satria memilih tidur di kamar yang satunya lagi. Padahal Fiona belum tidur, badannya berada di sini tapi pikirannya sedang berada bersama Daniel. Pria itu membuat dia tidak bisa tidur. Rasa cinta ini semakin lama semakin bergelora di dalam dada, ingin rasanya dia berlari ke apartemen Daniel, mengatakan bahwa dia sangat mencintainya dan menginginkannya. Bolehkah dia seperti itu? Pagi harinya, Fiona merasakan kepalanya semakin terasa pusing dan panas di tubuhnya tidak kunjung turun. Fiona memutuskan untuk tidak bertemu Daniel untuk sementara, ingin menata hatinya dulu yang berdebar-debar terus memikirkannya. Karena itu lebih baik dia tidak akan masuk kerja dulu. Dia takut dia semakin tidak bisa mengendalikan dirinya jika terus bertemu pria itu. Fiona tidak kuat untuk memasak, dia takut dia akan jatuh pingsan, karena itu dia memilih masih tidur terbaring di atas kasur, masih menyelimuti tubuhnya dengan selimut yang tebal.
Satria terbangun dari tidurnya, dia keluar kamar, biasanya dia melihat Fiona yang menyediakan teh hangat dan makanan yang manis untuknya tapi kali ini tidak ada. Apa dia masih marah? Tumben sekali dia masih kuat marah padaku. Satria merasa kesal, dia ingin menggedor pintu kamar yang Fiona tempati. Tapi dia masih memikirkan harga dirinya, mungkin saja itu yang Fiona mau. Fiona pasti ingin Satria masuk ke dalam kamar dan memulainya mengajak bicara. Oh tidak Fiona, kamu sedang memancingku. Mau bertengkar atau marahan sehebat apapun, biasanya Fiona yang mengalah dan meminta maaf padanya. Mungkin kali ini Fiona ingin lebih tahan harga. Itulah yang ada di dalam pikiran Satria. Satria memilih berangkat kerja tanpa berpamitan pada Fiona. Paling nanti pas dia pulang kerja juga, Fiona akan menyambut kepulangannya dengan memakai baju S3 dan tersenyum manis, meminta maaf karena sudah tidak mempercayai dirinya. Fiona merasa sedih saat mendengar suara mobil Satria yang pergi meninggalkan rumah. Pria itu benar-benar berubah, apa karena dia merasa menjadi orang yang mampu membuat sifatnya sangat berubah drastis. Suami yang diharapkan untuk bisa berubah seperti dulu, rasanya tidak mungkin, karena sepertinya Satria sudah asik dengan dunianya sendiri. Dan mungkin juga dia sering bermain dengan wanita lain. Tidak mungkin sekuat itu dia menahan hasratnya selama 2 tahun jika tidak ada faktor gangguan pada Han hormonnya. Sudah 4 hari Fiona tidak masuk kerja, dia sudah agak baikan walaupun badannya masih terasa panas. Begitu juga sikapnya ke Satria, dia masih bersikap dingin pada pria itu. Tak ada tegur sapa di antara mereka. Seakan tinggal bersama orang asing dalam satu rumah. Padahal sudah 4 hari Fiona tidak bertemu dengan Daniel, tapi perasaan itu tak kunjung hilang. Malah semakin bersemayam di hatinya yang paling dalam. Menahan rasa rindu dan cinta yang tidak diungkapkan itu begitu menyiksa dirinya. Jika disuruh memilih Fiona lebih baik memilih badannya yang sakit daripada hatinya, dia sangat mencintainya tapi dia sadar dia adalah seorang istri yang sudah bersuami. Walaupun suaminya telah menyia-nyiakan dirinya. Fiona menghapus semua pesan dari Daniel. Selama 4 hari ini Daniel selalu saja mengirim pesan padanya. Pria itu begitu sangat mengkhawatirkan dirinya. Sementara Satria, sama sekali tidak bisa menurunkan gengsinya padahal dia tahu istrinya sedang sakit. Pria itu masih saja merasa tidak bersalah. Merasa paling benar. Sore hari itu terdengar suara seseorang mengetuk pintu rumah. Fiona yang masih terbaring di atas kasur, dia segera bangkit, dia berjalan gontai menuju depan rumah. Begitu pintu terbuka, Fiona terkejut saat melihat pria yang berusaha dia lupakan malah nekat datang ke rumahnya. Daniel. Daniel sudah tidak bisa menahan rasa rindunya lagi, dia ingin sekali melihat wanita yang dicintainya itu, dia ingin bertemu dengannya, sangat mengkhawatirkan keadaannya. Selama 4 hari ini Daniel tidak bisa tidur nyenyak karena terus memikirkan Fiona. Anggap saja Daniel sudah gila, dia sudah tergila-gila pada wanita yang statusnya seorang istri itu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Satria masih mengandalkan gengsinya, padahal dia uring-uringan di belakang Fiona. Ah, kenapa dia kuat sekali mendiamkan aku seperti ini? Apa jangan-jangan dia memiliki selingkuhan? Satria tidak terima jika benar semua itu terjadi. Kebetulan sore ini dia sedang menyetir mobil, akan bertemu dengan Miska. Miska sudah tiba 1 jam tiba di kamar hotel. Padahal hari ini dia malas sekali untuk melayani Miska karena pikirannya sedang kacau. Sebelum Fiona mulai curiga, apa aku harus mengakhiri saja hubungan aku dengan wanita tua itu? Tanpa Satria sadari ada orang yang mengikuti dirinya dari tadi, orang itu suruhan yang disewa Daniel untuk mengikuti Satria. Apa kamu baik-baik saja? Tadi sore badan kamu masih panas. Jangan lupa minum obat, Fiona. Malam ini aku tidak akan bisa tidur karena terus memikirkan kamu. Pagi Fiona, bagaimana sekarang keadaan kamu? Semalam aku mengkhawatirkan kamu. Aku dengar kamu tidak masuk kerja hari ini, kamu baik-baik aja kan Fiona? Fiona, masih sakitkah? Sudah diperiksa ke dokter lagi belum? Kalau tidak ada yang antar biar aku antar lagi. Fiona. Fiona, kamu baik-baik saja kan? Sudah beberapa kali Daniel mengirim pesan pada Fiona, tapi sama sekali tidak ada balasan. Dia hanya menghela nafas menatap layar ponselnya. Sore itu setelah pulang kerja, Detektif Al bilang dia sedang mengikuti kemana arah Satria pergi. Sepertinya Satria bukan pulang ke rumah tapi pergi ke arah yang berbeda, karena itu Daniel memilih pergi menemui Fiona di rumahnya. Rasa rindu ini begitu bergejolak di dalam dada, bercampur rasa khawatir yang teramat sangat bagi wanita itu.
Daniel memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi ingin sekali bertemu dengan wanita itu. Begitu sampai di depan rumah Fiona, dia segera mengetuk pintu rumahnya, sampai akhirnya sang pujaan hati membuka rumah itu. Daniel. Fiona terlihat kaget saat melihat siapa yang datang ke rumahnya. Daniel hanya diam menatap wajah Fiona. Fiona nampak grogi ditatap seperti itu oleh Daniel, "Kenapa kamu datang ke sini?" Daniel pura-pura tersenyum menatap Fiona, "Tentu saja mengkhawatirkan kamu." Tanpa menunggu izin dulu dari pemilik rumah, Daniel masuk ke dalam. Daniel sebenarnya ingin bilang bahwa detektif yang dia sewa sedang mengikuti Satria, tapi dia takut Fiona akan marah karena ikut campur di dalam rumah tangganya. Walaupun sebenarnya dia ingin mencari bukti perselingkuhan ibu tirinya, agar papanya dapat membuka mata bahwa Miska hanya mengincar hartanya saja. Fiona jadi kebingungan harus mengusirnya atau tidak, dia jadi sedikit gelisah. "Daniel, bagaimana kalau nanti suami aku pulang?" Daniel tidak menjawab dulu, dia memperhatikan di setiap sudut rumah itu, ingin tahu tempat seperti apa yang Fiona tinggali. "Memangnya kita kenapa? Aku hanya ingin menjenguk teman semasa SMA aku, apa itu salah?" Tidak tapi. Daniel malah nyengir, "Atau kamu tidak menganggap aku ini hanya teman semasa SMA saja? Apa kamu anggap aku selingkuhan?" Fiona jadi salah tingkah mendengar pertanyaan dari Daniel. "Enggak, bukan begitu." Tapi, Fiona jadi ambigu, dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi pada Daniel. Daniel mendekati Fiona. Tangannya menyentuh kening Fiona, "Badan kamu masih panas, Fiona. Biar aku antar ke dokter lagi ya? Atau sekalian ke rumah sakit?" "Gak usah, aku gak apa-apa kok. Sakit kepala aku sudah sedikit berkurang, hanya tinggal panas aja." Beneran. Kondisi Fiona memang sudah mendingan. Daniel menganggukkan kepala, dia melepaskan tangannya yang menyentuh kening Fiona. Mereka duduk di kursi sofa tepat dengan jarak sekitaran setengah meter. "Apa kamu akan datang ke pesta? Mas Satria tidak mengajak aku, buat apa juga? Buat jadi pasangan aku," canda Daniel. Fiona mendeliki Daniel. "Ish, kamu gila ya? Bagaimana nasibku nanti menghadapi om dan tanteku? Apa kamu takut pada mereka?" "Bukan begitu, aku dari kecil dirawat oleh om dan tanteku." "Apa kamu sudah makan?" Daniel mengeluarkan bubur di dalam paper bag yang dia bawa. Sudah." Namun sayangnya perut Fiona tidak bisa diajak kompromi, malah terdengar begitu nyaring seakan memberitahu Daniel bahwa dia belum makan. Wajah Fiona memerah, menahan rasa malu, "Itu bukan bunyi dari perutku." Daniel hanya bisa tertawa. Fiona jadi salah tingkah. "Ish, jangan tertawa. Kata Sandra kamu masih sakit. Makanya sebelum datang ke sini aku beli bubur dulu. Biar aku suapin ya." Fiona langsung menolak, "Gak usah, aku bisa sendiri." Namun Daniel tidak mendengarnya, dia mendekatkan jaraknya pada Fiona, dia menyodorkan 1 sendok bubur ke mulut Fiona. Dengan ragu-ragu Fiona membuka mulutnya, dia terpaksa membiarkan Daniel menyuapinya. Baru kali ini merasakan disuapin lagi selain kedua orang tuanya, saat masih kecil karena dia anak tunggal dia begitu dimanja oleh kedua orang tuanya. Dan penderitaan itu datang ketika dia dibawa Om Ari tinggal bersamanya, Tante Sinta memperlakukannya seperti pembantu. Tanpa terasa dia meneteskan air matanya karena sangat merindukan kedua orang tuanya. Daniel nampak kebingungan karena tiba-tiba Fiona menangis. "Kenapa kamu menangis, Fiona?" "Oh tidak apa-apa kok. Aku hanya merindukan orang tua aku." Daniel memegang wajah Fiona, dia menghapus air matanya dengan lembut, menatap Fiona dengan begitu dalam. "Tak bisakah kamu berbagi semua kesedihan itu dengan aku? Aku akan selalu ada untuk kamu, Fiona." Siapa yang tidak luluh dengan perlakuan pria ini? Sekuat hati ingin terus menghindari dan membuang perasaan ini, tapi perasaan itu malah semakin membesar, sangat sulit untuk melupakannya. Bahkan dia harus jatuh lagi, tak bisa menolaknya, saat pria itu menyatukan kedua bibir mereka. Fiona hanya memejamkan mata, tangannya memegang erat baju Daniel, berusaha untuk tidak ikut terhanyut lebih dalam. Bibir Fiona seakan menjadi candu bagi Daniel, dia tak bisa mengendalikan dirinya walaupun sudah berusaha sekuat mungkin, apalagi tak ada penolakan dari Fiona, membuat dia menciumnya lebih dalam lagi, semakin dalam. Hari sudah mulai gelap, dua insan yang sedang dimabuk cinta sedang menumpahkan segala rasa yang terpendam di dalam hatinya. "Kamu kenapa bangun, Fiona?" Kata itu mengagetkan Fiona, dia terbangun dari tidurnya. Dia mengerjap agar semakin membuka lebar matanya. Rupanya adegan panas yang tadi hanya sebuah mimpi.
Sebenarnya bukan pertama kali dia mimpikan itu, tapi untuk kesekian kalinya. Fiona nampak linglung, dia celinguk-celinguk memperhatikan seluruh isi kamarnya, dia baru sadar dirinya sedang terbaring di atas kasur, dia merasakan keningnya basah karena Daniel dari tadi mengompres dirinya dengan handuk kecil yang dia basahi dengan air dingin. Dari tadi Daniel menjaganya, dia duduk di kursi sebelah ranjang yang Fiona tiduri, sambil sekali-kali membasahi lagi handuk itu dengan air dingin. Tadi sore mereka hanya berciuman sebentar saja, Daniel menyuapi Fiona kembali dan memberikannya obat, mungkin karena pengaruh obat itu Fiona mulai mengantuk, ditambah Daniel yang ingin mengompres kening Fiona, padahal Fiona sudah berusaha menolaknya, dia takut tidak bisa mengontrol dirinya dan malah akan terjadi hilaf season kedua, sialnya yang berusaha dia hindari malah terbawa mimpi. Daniel berpindah duduk ke pinggir ranjang, dia membawa handuk kecil dari kening Fiona, dia menyentuh kening wanita itu, panas kamu sudah semakin menurun. Akhirnya aku lega. Astaga, ternyata itu cuma mimpi, tapi kenapa rasanya begitu nyata? Tenggorokan Fiona terasa kering memikirkan mimpinya. Padahal cuma mimpi, tapi rasanya malu sekali saat menatap Daniel. Fiona segera duduk, menyadarkan punggungnya ke pinggiran kasur, dia mengutuk dirinya sendiri, mengapa harus tertidur di saat Daniel sedang mengompres dirinya, bahkan dia malah bermimpi M3 Zoom dengan pria yang sudah dia buat tidak perjaka lagi. Hampir saja membuatnya basah. Fiona membawa ponselnya di atas nakas, dia melihat jam di sana rupanya sudah jam 9 malam. Berapa jam aku tertidur? Mungkin sekitar 3 jaman. Selama 3 jam itu kamu ngapain? Fiona pikir apa jangan-jangan tadi bukan mimpi. Tapi memang Daniel melakukannya. Hanya duduk di kursi memperhatikan kamu, memangnya kenapa? Daniel mengatakannya dengan begitu santai. Daniel memperhatikan wajah Fiona yang terlihat begitu memerah, apalagi wanita itu terlihat salah tingkah sekali. Pasti kamu habis bermimpi M3 Zoom ya? Daniel terkekeh, dia mencoba menebak. Apa jangan-jangan tadi aku memperlihatkan wajah M3 Zoomku saat tertidur tadi? Ingin sekali Fiona ngumpet di mana saja saking malunya. Ish. Tidak. Daniel malah semakin menggoda Fiona, dengan siapa kamu bermimpi seperti itu? Aku atau suami kamu? Enggak, aku bilang bukan bermimpi seperti itu. Fiona malah sewot. Daniel malah gemas melihatnya, dia mencondongkan badannya ke Fiona sampai wajah mereka begitu dekat, Fiona menggenggam erat spray menahan sesuatu yang bergejolak di tubuhnya, apalagi aroma maskulin pria itu begitu membuat dirinya meningkatkan gairahnya. Apa kita harus mengulanginya lagi? Canda Daniel, sambil tersenyum semrik. Ah pria itu. Sampai kapan pesonanya akan hilang? Selalu saja mempesona, pantas jika banyak wanita yang menyukai dirinya. Fiona menggeleng, dia mendorong tubuh Daniel dengan pelan agar sedikit berjauhan dengannya, ish. Ini sudah malam, lebih baik kamu pulang, ini sudah berlebihan untuk seorang teman semasa sekolah menjenguk temannya. Suami aku pasti sebentar lagi akan pulang. Pembicaraan mereka berhenti karena mendengar ponsel Daniel bergetar, Daniel segera membuka pesan itu begitu tahu ada pesan masuk dari detektif Al. Di balik jendela kamar hotel, terlihat Satria yang sedang memperhatikan berlalu lalangnya kendaraan di jalan raya sana, dia berkali-kali menghela nafas, badannya sedang berada di sini, tapi hati dan pikirannya tidak, padahal dari sore dia telah menghabiskan tenaganya bersama Miska. Selama 4 hari ini Fiona tidak juga mengalah untuk minta maaf duluan padanya, menyapa pun tidak, biasanya dia tidak seperti itu. Seakan dirinya tidak penting lagi untuk wanita itu. Mengapa Fiona tahan sekali mendiamkan aku? Dari dulu dia tidak pernah seperti itu. Padahal dulu dia sangat terbiasa dengan sikap Fiona yang selalu mengalah dan selalu sabar menghadapinya, dia tidak akan kuat sampai 2 hari bertengkar karena itu selalu dia yang mengalah, karena dari kecil Fiona selalu terbiasa mengalah kepada tante maupun saudara sepupunya. Satria merasakan ada tangan Miska memeluk dirinya dari belakang, malam itu Miska masih memakai lingerinya yang S3Xi. Tangannya tidak bisa diam, dia menggerayami tubuh Satria, namun tiba-tiba Satria menahan tangan itu, dia membalikkan badan, mentap Miska dengan tatapan serius. Bu Miska. Miska mencibir, dia tidak suka dipanggil seperti itu kesannya dia sangat tua, dia mengalungkan tangannya ke leher Satria, panggil aku sayang, aku gak suka jika kamu memanggil aku seperti itu. Satria terdiam sebentar, dia terlihat ragu-ragu untuk mengatakannya, apa lebih baik kita akhiri saja kontrak partner ranjang kita. Miska langsung melepaskan tangannya yang memeluk leher Satria, dia terlihat kecewa mendengar pembicaraan Satria, gak bisa, kontrak kita tinggal sedikit lagi. Kamu gak bisa membatalkannya begitu saja.
Bukannya kamu ingin hidup bersama aku? Aku tidak pernah bilang seperti itu. Apa selama 23 bulan ini tidak cukup buat aku mengabdi kepada Anda? Saya sudah memuaskan Anda seperti itu. Tapi aku mencintaimu, bisakah kamu sabar sebentar? Perusahaan itu akan menjadi milik kita. Satria terdiam, dia juga sebenarnya menginginkan dirinya menjadi orang serba berkecukupan. Tapi apa pentingnya jika tidak ada Fiona? Walaupun dia pernah tergiur lebih baik mencari wanita yang lebih dari Fiona, tapi ternyata rasanya tidak rela jika membayangkan Fiona menjadi milik orang lain. Fiona yang selalu perhatian padanya, dia tidak ingin perhatian itu Fiona berikan pada orang lain. Selama Satria hidup, dia juga tertekan dengan keluarganya yang selalu meminta uang di luar kemampuannya, bahkan dari sejak lulus sekolah dia sudah bekerja keras untuk biaya sekolah adik-adiknya, dan diputuskan mantan pacar karena dia bukan orang yang mampu. Karena itu salahkah jika dia terpaksa menjual dirinya untuk sebentar? Agar dia memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan dan bisa memenuhi semua kebutuhan dia dan keluarganya. Maafkan saya Bu, saya tidak bisa melanjutkan ini semua. Miska tersenyum sinis, dia merasa harga dirinya runtuh, segitu cintanya Kak Satria kepada istrinya sampai rela mencampakkan dirinya, itu artinya aku akan membuat kamu tidak bekerja lagi di dengan grup. Satria menjadi emosi mendengarnya, baiklah silahkan lakukan, dan saya akan membocorkan rahasia kita berdua kepada suami Anda. Miska menjadi ketakutan, dia tidak ingin jatuh miskin, kamu berani melawan aku. Karena itu kita akhiri saja hubungan ini. Mereka akan curiga jika Anda menurunkan lagi jabatan saya. Miska tertawa kecil, kamu sedang mempermainkan aku. Nyatanya Anda yang akan lebih rugi, saya tidak akan kehilangan apapun jika ada yang membongkar hubungan kita, bahkan istri saya tidak akan pernah meninggalkan saya apapun yang terjadi. Berbeda dengan Anda, mungkin Anda akan diusir oleh suami Anda. Satria mengatakannya dengan santai. Miska menjadi semakin emosi, dia ingin menamparkan Satria tapi Satria menahannya, kau benar-benar licik, awas saja aku akan menghancurkan hidup kamu. Miska melepaskan tangannya yang kesakitan karena dipegang dengan kuat oleh Satria. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi, jika aku hancur, hidup Anda juga akan hancur, aku tidak akan tanggung-tanggung membicarakan semuanya pada suami Anda. Brengsek kamu Satria. Akhirnya Miska berhasil menamparkan wajah Satria. Satria sangat tidak terima ditampar seperti itu, dia ingin balik menamparkan Miska dengan matanya yang begitu melebar seakan kerasukan setan, tapi dia mencoba dengan kuat menahannya, beruntung dia masih bisa mengendalikan emosinya. Nafasnya tersengal-sengal menahan amarah. Satria segera melepaskan Miska dari cengkramannya, dia memakai bajunya kembali, dia bergegas keluar meninggalkan Miska. Bahkan menutup pintu dengan begitu keras. Satria tidak sadar detektif Al yang sedang memata-matainya. Awas kamu Satria! Teriak Miska, dia tidak terima dicampakkan seperti ini oleh Satria.